Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Zhou Yuanshan menjadi marah, tertawa dan berkata, Lembah Jushen, Anda benar-benar telah menafsirkan kedua kalimat ini dengan sempurna. Dalam kemarahannya, Zhou Yuanshan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kunjungan pertamanya ke Lembah Jushen. Selain Chen Zijing, yang juga berada di alam dewa kuno, hampir semua petinggi Lembah Jushen datang untuk memberi penghormatan kepadanya. Saat itu, Zhou Yuanshan hampir mencapai kesepakatan dengan Lembah Jushen mengenai Sekte Phoenix. Ia hanya menunggu persetujuan penuh dari kekuatan lain sebelum mengambil tindakan terhadap Sekte Phoenix. Siapa sangka ketika dia datang untuk kedua kalinya, ingin membahas masalah sebelumnya secara rinci, ekspresi Zhu Shengu berubah. Dan bagaimana mungkin Zhou Yuanshan tidak mengetahui alasan di baliknya? Karena hadiah selangit yang ditawarkan oleh Sekte Phoenix, Istana Naga Ilahi telah hampir seluruhnya dikepung oleh para kultivator terkutuk itu selama beberapa waktu sekarang. Benar-benar terblokir. Bahkan saat Zhou Yuanshan keluar kali ini, dia merasakan beberapa pikiran ilahi menyapu dirinya. Itu pastilah pemikiran suci seorang dewa kuno. Awalnya, Zhou Yuanshan tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa ada kekuatan besar di balik Istana Naga Ilahi. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang ini seharusnya mempertimbangkan kekuatan di balik Istana Naga Ilahi, alih-alih Istana Naga Ilahi itu sendiri. Pada akhirnya, Zhou Yuanshan menyadari bahwa ia telah terlalu banyak berpikir. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Hadiah yang besar pasti akan menarik orang-orang pemberani. Di daerah bintang atas, banyak orang hidup dalam kenyamanan, tetapi banyak juga yang hidup dalam kesengsaraan. Ambil contoh yang terakhir. Mereka memiliki semangat untuk bercocok tanam dan ketekunan untuk menjadi kuat, tetapi keterbatasan sumber daya sangat menghambat perkembangan mereka. Seberapa sering Anda menemukan hadiah dengan premi yang begitu tinggi? Bahkan alam dewa kuno pun menggoda. Selama ini, mereka hanya menyelidiki. Saya khawatir dalam beberapa hari ke depan, mereka akan benar-benar mengambil tindakan terhadap Istana Naga Ilahi. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani melakukan kontak dengan Istana Naga Ilahi, seperti pasukan Lembah Jushen? Terlibat adalah hal yang baik. Kalau saja Su Han jadi gila dan kembali memberikan hadiah selangit untuk kepala mereka, mereka akan mendapat masalah besar. Ada banyak kekuatan lawan, dan sekarang bukan saatnya untuk memulai perang. Tentu saja, mereka tidak ingin menyinggung si gila Su Han di saat kritis ini. Kata-katamu agak berlebihan, senior. Senyum Chen Ye lenyap. Istana Naga Ilahi bukanlah pohon besar, dan lembah pengumpulan dewaku tidak perlu bergantung padamu, jadi tentu saja kami bukan monyet. Bagaimana bisa kau bilang, ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan? Lagi pula, Istana Naga Ilahi belum runtuh. Senior Zhou, sebagai ahli alam dewa kuno, mengapa kau harus menanggung tekanan sebesar itu? Kentut, Zhou Yuanshan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kalian tidak mencobanya sendiri? Ketika generasi muda mengajari seorang anak, mereka tidak akan memanjakannya, kata Chen Ye sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini mengandung unsur sarkasme yang kuat. Chen Ye jelas tahu mengapa Istana Naga Ilahi jatuh ke kondisi saat ini. Katakan pada Chen Zijing untuk mengingat ini, jika dia mendapat masalah di masa depan, dia tidak boleh datang kepadaku untuk meminta bantuan. Saya akan menyampaikan hal ini kepada ayah saya dengan jujur. Huf. Zhou Yuanshan menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk meninggalkan Lembah Jushen. Pada hari-hari berikutnya, Zhou Yuanshan mengunjungi Sekte Xuan Yin, Istana Yin Lan, Sekte Duyun, dan tempat-tempat lainnya. Semua kekuatan ini sebelumnya telah memelihara hubungan yang cukup baik dengan Istana Naga Ilahi, dan Zhou Yuanshan bahkan pernah mengunjungi mereka sekali, yang hampir merampungkan kesepakatan. Namun kali ini ketika Zhou Yuanshan datang lagi, ia menemui kemunduran total.
Dia akhirnya menyadari bahwa Jushan Valley sebenarnya cukup baik padanya. Sekte seperti Sekte Xuan Yin dan Sekte Du Yun benar-benar menutup gerbang mereka, mengatakan mereka tidak akan menerima tamu dan mengusir Zhou Yuanshan. Belum lagi pemimpin sekte, bahkan seorang kultivator alam dewa surgawi biasa tidak muncul, hanya seorang pengikut alam dewa sejati yang keluar untuk menemuinya. Zhou Yuanshan hampir memuntahkan darah. Kalau saja pihak lain tidak cukup kuat, dia pasti ingin sekali menampar ahli alam dewa sejati itu sampai mati. Siu, sosok Zhou Yuanshan melintas di udara. Kultivasinya di alam dewa kuno memang sangat kuat, dia dapat menempuh jarak 100.000 mil dalam satu langkah dengan mudah. Sekte Phoenix, dia menggeram mengancam, aku tak percaya kekuatan kristal ilahi sekuat itu. Apa kalian semua tidak mau menukar istana naga ilahiku dengan uang? Aku ingin tahu apakah ada yang benar-benar bisa mengambil 300 miliar kristal ilahi ini. Bush. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah suara gemuruh dahsyat tiba-tiba meletus dari belakangnya. Segera setelah itu, kekosongan itu terkoyak, dan seberkas cahaya yang sangat pekat menembus, menuju langsung ke punggung Zhou Yuanshan. Ekspresi Zhou Yuanshan berubah. Dia secara refleks berbalik, tangannya membentuk cakar, kultivasinya meletus, dan dia dengan ganas mencengkeram pilar cahaya itu. Sinar cahaya setajam kaca itu hancur berkeping-keping saat Zhou Yuanshan menangkapnya. Adegan ini membuat Zhou Yuanshan terdiam sejenak, lalu dia berseru pelan lagi. Serang bersama, bunuh. Suara pembunuh menggema dari kehampaan di sekitarnya. Begitu dia selesai berbicara, 10 sosok mengepung Zhou Yuanshan dari semua sisi, bahkan dari atas dan bawah. Zhou Yuanshan benar-benar tercengang. Ia dapat melihat dengan jelas bintang-bintang di antara alis ke-10 orang ini, jumlahnya mulai dari 3 hingga 7. Namun, warna itu tidak melambangkan warna ungu dari alam dewa kuno, melainkan warna hitam dari alam dewa surgawi. 10 kultivator alam dewa surgawi. Tingkat kultivasi ini membuat Zhou Yuanshan merasa seolah ada sesuatu yang menyumbat dadanya, menyebabkannya amat tidak nyaman. Perasaannya saat itu sungguh tak terlukiskan. Marah, terkejut, tak percaya, atau sekadar tak percaya. Kedua dewa langit bintang 7 itu satu hal, tetapi beberapa dewa langit bintang 3 itu benar-benar berani datang dan mencegatku. Apakah orang benar-benar rela mempertaruhkan nyawa demi uang? Sekelompok dewa langit benar-benar berani menyerangku, seorang dewa kuno. Kalian semua, mati. Gelombang kemarahan yang luar biasa meledak dari hati Zhou Yuanshan, bagaikan banjir yang meluap. Pada saat itu, yang ada di pikirannya hanya satu, bunuh. Bunuh, bunuh, bes. Dengan lambaian tangannya, Zhou Yuanshan menembus berbagai serangan, bagaikan serigala di antara domba, dan langsung menangkap seorang ahli alam dewa surgawi bintang 7. Dalam keadaan normal, tanpa sarana yang luar biasa, mereka yang berada di bawah level dewa kuno memang seperti semut. Bahkan alam dewa langit 7 bintang pun tak terkecuali. Tidak, kultivator alam dewa surgawi bintang 7 itu ketakutan. Dia dapat merasakan bahwa ketika Zhou Yuanshan menangkapnya, seluruh kekuatan kultivasinya langsung tersegel, dan Zhou Yuanshan dapat membunuhnya hampir tanpa usaha. Mati. Zhou Yuanshan tampaknya mulai gila. Ledakan. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, tubuh fisik alam dewa surgawi bintang 7, bersama dengan roh primordialnya, meledak seketika, berubah menjadi ketiadaan. Kau pikir kau bisa membunuhku? Aku akan membiarkanmu mencoba. Dor. Dia melepaskan kekuatan penuhnya di alam dewa kuno tanpa menahan diri. Dalam sekejap mata, hanya 4 dari 10 ahli alam dewa surgawi yang tersisa. Ketika Zhou Yuanshan menyerang seorang kultivator lain di alam dewa surgawi bintang 3, raut wajahnya berubah drastis, dan ia berteriak ketakutan, "Senior, ampuni nyawa kami. Kami terpaksa melakukan tindakan nekat ini karena keterbatasan sumber daya." Omong kosong. Beng. Dengan satu serangan telapak tangan,
Kultivator alam dewa surgawi bintang 3 itu musnah, tubuh dan jiwanya. Di istana Shenlong, ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhou Kun panik. Pakaiannya agak compang-camping, dan ia berlumuran darah. Wajahnya pucat pasi, dan banyak rambutnya yang patah. Dilihat dari tanda-tandanya, helaian rambut itu dipotong dengan pedang panjang. Zhou Kun tidak menyukai kultivasi dan terbiasa bepergian dan menjalani kehidupan yang bebas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Mereka dapat kembali hidup-hidup dengan mengorbankan nyawa 1 ahli alam dewa surgawi dan 8 ahli alam dewa mendalam. Perasaan berjalan di ambang kematian benar-benar membuat Zhou Kun ketakutan. Ayah, tolong pikirkan sesuatu, tolong pikirkan sesuatu. Mata Zhou Kun berkaca-kaca, dan ia tergagap. Mereka semua ingin membunuhku. Membunuhku akan memberimu 10 miliar kristal ilahi. Itu harta yang sangat besar. Bahkan para ahli alam dewa surgawi pun tak kuasa menahan diri untuk menyerangku. Tak seorang pun bisa melindungiku lagi. Aku tak berani keluar lagi. Mulai sekarang, aku hanya bisa meringkuk di markas sekte, tak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Diam. Zhou tidak dapat menahan diri lagi dan menampar wajahnya. Itu jelas efektif. Zhou Kun menutup wajahnya dan akhirnya menutup mulutnya. Melihat putranya, Zhou merasa marah dan patah hati. Dia tidak pernah menyangka Su Han begitu kejam. Gunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu. Bahkan tanpa perlu usaha apapun, Sekte Phoenix dapat menjerumuskan istana naga ilahi ke dalam jurang yang tak dapat kembali. Bahkan dia, sang kepala istana, dikepung oleh beberapa ahli alam dewa surgawi saat dia keluar kemarin. Kenyataannya, Sekte Phoenix tidak pernah menawarkan hadiah untuknya. Zhou tahu bahwa serangan dahsyat Sekte Phoenix akan segera dimulai. Penyergapan sebelumnya mungkin hanya sekadar makanan pembuka. Su Han, kau benar-benar punya cara yang kejam. Zhou menarik napas dalam-dalam, ekspresinya agak dingin. Dia tidak membenci Su Han. Perseteruan antara Istana Naga Ilahi dan Sekte Phoenix tidak dapat dihindari. Dilihat dari upaya lobi Zhou Yuanshan selama periode ini, bahkan jika Sekte Phoenix tidak melakukan ini, Istana Naga Ilahi pada akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Sekte Phoenix. Yang dapat saya katakan adalah Sekte Phoenix bertindak terlalu cepat dan terlalu kuat. Wung, pada saat ini, ruang di dalam aula bergetar, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Itu Zhou Yuanshan. Dia tidak tampak acak-acakan, tetapi ada beberapa bercak darah di sekujur tubuhnya, semuanya berasal dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Sejak ia bertemu dengan 10 dewa surgawi tersebut hingga ia kembali ke Istana Naga Ilahi, Zhou Yuanshan disergap 4 kali. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa ke-10 ahli alam dewa surgawi itu sebenarnya yang terkuat di antara keempat penyergapan. Gelombang terlemah sebenarnya adalah sekelompok hampir 100 kultivator alam Xuan Shen yang menyergapnya. Dia ingin bertanya, apa sebenarnya yang salah dengan dunia ini? Apakah benar-benar layak mempertaruhkan nyawa demi uang? Alam dewa yang mendalam, di mata para dewa kuno, mereka hanyalah segerombolan semut yang rapuh. Bagaimana mungkin mereka berani menyerangnya? Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Huf. Zhou Yuanshan terengah-engah, bukan karena dia terlalu lelah, tetapi karena dia ingin melampiaskan amarahnya dengan cara ini. Kakek, ada apa? Saat melihat noda darah di tubuh Zhou Yuanshan, ekspresi Zhou berubah. Sebelum dia sempat selesai bertanya, Zhou Kun yang seperti anjing mati, menerkamnya. Kakek buyut, kau harus berlaku adil padaku, kakek buyut. Zhou Kun berteriak, aku sama sekali tidak menyinggung orang-orang itu, tapi mereka ingin membunuhku. Sekte Phoenix mengincar 10 miliar kristal suci untukku. Bagaimana aku bisa hidup? Aku hanya punya kakek buyut. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Bunuh mereka semua, ya. Hanya dengan membunuh mereka semua aku bisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, tamparan lain mendarat di wajah Zhou Kun.
Zhou Kun tercengang. Ayahnya saja boleh memukulnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa kakek buyutnya yang jauh lebih menyayanginya daripada ayahnya, juga akan memukulinya. Dasar limbah. Zhou Yuanshan meraung, dasar orang tak berguna yang cuma tahu makan, minum, dan bersenang-senang seharian. Tak apa kalau kau tak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai tuan muda Istana Naga Ilahi, tapi yang kau lakukan cuma bikin masalah buatku di luar. Lebih baik kau bunuh diri saja. Aku salah, kakek buyut, aku salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Zhou Kun mencengkeram kaki Zhou Yuanshan, wajahnya penuh penyesalan. Zhou Yuanshan menendangnya ke samping, dasar pengecut tak punya nyali, sekarang kau tahu kau salah. Terlambat, kakek, kamu juga disergap, tanya Zhou Mu sambil mengerutkan kening. Zhou Yuanshan mengangguk, sekelompok sampah di alam dewa mendalam dan alam dewa surgawi berani menyerangku. Mereka benar-benar bosan hidup. Sebelumnya dia mengira Zhou Mu tidak berguna dan telah mempermalukan martabat Istana Naga Ilahi, tetapi sekarang dia mendapati Zhou Mu jauh lebih enak dipandang daripada Zhou Kun. Zhou Yuanshan merasakan sedikit penyesalan. Kalau saja aku tidak menunjukkan diriku lebih awal dan membiarkan Zhou Mu menangani masalah antara Sekte Phoenix dan Zhou Kun, apakah semuanya tidak akan berkembang sampai titik ini? Uang, semuanya tentang uang. Zhou Yuanshan kesal, dari mana Su Han mendapatkan begitu banyak uang? Mungkinkah itu sisa dari kehidupan sebelumnya? Alam Xuanshan. Zhou Mu tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Yuanshan, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada ahli alam Xuanshan yang mengepung Zhou Yuanshan, dia juga terkejut dan tercengang. Benar apa yang mereka katakan, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. 100 miliar kristal ilahi, itu jumlah yang sangat besar, cukup untuk membuat mereka yang berada di alam dewa mendalam mengabaikan kesenjangan antara mereka dan alam dewa kuno. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Zhou Mu mendongak dan berkata, kakek, masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak, Istana Naga Ilahi kita akan benar-benar menjadi sasaran kritik semua orang. Menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisakah kamu menyelesaikannya? Zhou Yuanshan menggertakkan giginya dan berkata, saat ini, area di luar Istana Naga Ilahi mungkin sudah dikepung oleh orang-orang serakah itu. Begitu kita keluar, kita akan langsung diserang, dan kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihat Sekte Phoenix. Lagi pula, karena Sekte Phoenix telah memberikan hadiah yang begitu besar, mereka pasti tidak akan mengambilnya kembali. Kalau tidak, bukankah mereka akan mempermalukan para kultivator di wilayah bintang atas? Bukankah para kultivator yang mati itu akan mati sia-sia? Jika mereka mengambil kembali hadiah ini sekarang, mereka akan menjadi sasaran kritik semua orang. Siapa yang akan mempercayai Sekte Phoenix di masa depan? Apa menurutmu Su Han akan sebodoh itu? Apa yang sudah terjadi ya sudah, tak ada jalan kembali. Biar kukatakan padamu, bahkan jika kau ingin berlutut dan meminta maaf kepada Su Han, atau berdamai dengan Sekte Phoenix, itu sudah mustahil. Zhou Mu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadikan dingin. Zhou Yuanshan menarik napas beberapa saat sebelum berkata, tutup gerbang gunung. Tidak ada murid yang diizinkan pergi selama periode ini. Aku akan mengirim pesan telepati ke Villa Gunung Jinglong dan berharap mereka akan turun tangan. Mendengar ini, mata Zhou Mu berbinar. Villa Gunung Jinglong. Itu kekuatan tingkat 4 yang jauh melampaui Istana Naga Ilahi. Di balik Istana Jinglong terdapat Istana Liu He yang kuat, sebuah sekte yang tangguh. Jika mereka bersedia turun tangan, mereka mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Zhou Yuanshan benar. Dengan dimulainya putaran penyergapan itu, seluruh Istana Naga Ilahi benar-benar terkepung. Di permukaan, tidak ada pergerakan sedikit pun, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat selain para murid Istana Naga Ilahi. Namun,
Semua orang di Istana Naga Ilahi tahu bahwa kemungkinan besar ada banyak tokoh kuat yang tersembunyi di kekosongan itu. Saat ini, belum ada satupun ahli alam dewa kuno yang bergerak. Bencana sesungguhnya bagi Istana Dewa Naga akan datang ketika para ahli alam dewa kuno akhirnya bertindak. Namun, karena Zhou Yuanshan mengatakan ingin menghubungi Jinglong Villa, dia pasti punya alasannya. Su Han tidak terlalu peduli dengan keadaan Istana Naga Ilahi. Uang membuat dunia berputar. Dengan 300 miliar kristal dewa yang disertakan, kemungkinan ada lebih dari 10 kultivator alam dewa kuno yang bersedia bergerak, belum lagi kultivator gila dari alam lain. Seperti yang dikatakan Zhou Yuanshan, Su Han benar-benar tidak berniat berhenti. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan dikutuk oleh banyak orang dan akhirnya dicap sebagai pelanggar kepercayaan. Bahkan para pembudidaya dan kekuatan independen yang awalnya netral kemungkinan akan berbalik melawan Sekte Phoenix karena hal ini, yang membuatnya menjadi target serangan semua orang. Karena dia sudah membuat keputusan, dia harus tegas. Su Han tidak sebodoh itu. Saat ini, apa yang paling ia pedulikan adalah perekrutan anggota Sekte Phoenix. Terus terang saja, ini bukan perekrutan sebenarnya, ini lebih seperti mempekerjakan seseorang yang punya uang. Su Han awalnya berencana merekrut murid tanpa menetapkan harga. Dengan cara ini, setiap orang yang bergabung dengan Sekte Phoenix adalah tulus, dan tidak ada alasan lain. Akan tetapi, hasil yang diperoleh sangatlah buruk. Sejak berdirinya Sekte Phoenix, kurang dari 100 murid baru telah bergabung. Su Han akhirnya sadar, dunia ini ramai dengan aktivitas, semuanya demi keuntungan. Sekte Phoenix hampir tidak memiliki reputasi di wilayah bintang atas. Dengan gelarnya yang hanya Kaisar Kuno Naga Iblis, sekte ini tidak dapat menarik banyak orang. Yang terpenting, situasi Sekte Phoenix masih sangat tidak jelas. Aliansi bintang merupakan rintangan besar yang menghadang mereka, belum lagi kekuatan-kekuatan lain. Kalau manfaatnya tidak cukup, siapa yang rela mempertaruhkan nyawanya demi aku? Hati yang penuh gairah. Tanpa kontak yang lama, dari manakah gairah itu muncul? Oleh karena itu, ketika Su Han mengumumkan perekrutan anggota lagi kali ini, ia langsung menyebutkan harganya. Melakukan hal ini mungkin tidak sepenuhnya murni, tetapi setidaknya akan meningkatkan kekuatan Sekte Phoenix dengan cepat dalam jangka pendek. Untuk seorang kultivator alam dewa semu bintang 1, Sekte Phoenix menawarkan gaji sebesar 1000 kristal dewa per tahun. Sejujurnya, tingkat kultivasi ini sangat langka bahkan di wilayah bintang tingkat atas, dan paling banyak terlihat di kalangan generasi muda berbagai kekuatan. Para kultivator biasa, khususnya mereka yang berada di alam dewa semu bintang 1, belum tentu dihargai oleh kekuatan-kekuatan itu, apalagi ditawari harga sebesar itu. Di bidang bintang atas, mereka termasuk orang-orang dengan peringkat terendah, dan kondisi yang ditawarkan oleh Sekte Phoenix tampaknya menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, setelah Sekte Phoenix mengumumkan berita tersebut, banyak kultivator independen segera berbondong-bondong ke tempat kejadian. Seorang kultivator alam dewa semu bintang 1 memperoleh 1000 kristal dewa per tahun. Alam dewa kuno bintang 1, 100 juta kristal dewa per tahun. Hadiah yang melimpah ini menarik perhatian banyak kultivator bebas. Di wilayah bintang tingkat atas yang kuat, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan sumber daya tertentu sendiri. Bahkan makhluk-makhluk alam dewa kuno bintang rendah pun pada dasarnya hidup di celah-celah, karena terlalu banyak makhluk kuat yang dapat membunuh mereka. Mereka ingin memperoleh sumber daya tetapi tidak berani bersaing dengan pihak lain, jadi mereka hanya bisa bertahan dalam diam. Sekarang, Sekte Phoenix telah memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Master Sekte, Ditian dan Lian Yuze tiba bersama di Istana Phoenix. Perekrutan anggota membuat mereka berdua sangat sibuk. Seorang inspektur pelaksana dan seorang penatua pertama merupakan pejabat berpangkat tertinggi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Sekte Phoenix menawarkan harga yang sangat tinggi, jadi tentu saja tidak sembarang orang bisa menerimanya.
menyelidiki identitas pihak lain, serta memverifikasi kualifikasi, tingkat kultivasi, dan sebagainya membutuhkan banyak waktu. Meskipun Sekte Phoenix telah mengerahkan lebih dari 10.000 orang untuk tujuan ini, area di luar masih dipenuhi orang-orang yang terus-menerus mendesak Sekte Phoenix untuk bergegas. "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Su Han sambil tersenyum. "Jika pemimpin sekte dapat mengalokasikan beberapa orang lagi untuk kita, maka itu tidak akan terlalu sulit." Lian Yuze terkekeh. Su Han memutar matanya dan berkata, "Semakin banyak orang yang membantu, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk berkultivasi. Sekte Phoenix penuh dengan orang-orang jenius. Membuang-buang waktu sama saja dengan membuang-buang hidup." Bibir Lian Yuze berkedut, dan dia terdiam. Hahaha. Melihat kekalahannya, Su Han langsung tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kalau begini? Kita kirim 30.000 orang lagi untuk membantu. Apa tidak apa-apa? 30.000 orang." Mata Lian Yuze berbinar. "Cukup, hehe, itu lebih dari cukup. Katakan padaku, bagaimana hasilnya?" Su Han bertanya lagi. "Master Sekte, setelah kami menawarkan harga, banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan Sekte Phoenix. Uang memang hal yang paling berguna dimanapun." Sambil menghela napas, Lian Yuze melanjutkan, "Sejauh ini, hanya dalam 3 hari, Sekte Phoenix telah menambahkan 8 ahli alam dewa surgawi baru, termasuk 1 ahli alam dewa surgawi bintang 7, 2 ahli alam dewa surgawi bintang 6, 2 ahli alam dewa surgawi bintang 5, tidak ada ahli bintang 4 atau bintang 3, dan 3 sisanya adalah ahli bintang 2. Jika itu alam dewa yang mendalam." Su Han melambaikan tangannya dengan sedikit sakit kepala dan berkata, "Kamu bisa mencatat tingkat kultivasi spesifiknya di kristal memori nanti. Untuk saat ini, beritahu aku jumlah orangnya." "Sekitar 30.000 orang," kata Ditian pertama. Su Han memelototinya, "Sudah kubilang ini mudah, dan kau benar-benar berpikir semudah itu. Setidaknya laporkan ke Master Sekte ini berapa banyak orang di alam dewa mendalam dan berapa banyak di alam dewa sejati." Uhuk. Ditian terbatuk 2 kali, lalu berkata dengan canggung, "Ada sekitar 3.000 orang di alam dewa mendalam, 18.000 di alam dewa sejati, dan sisanya berada di alam dewa kekosongan dan alam dewa semu." Lian Yuze menambahkan, "Lagi pula, ini adalah area level 7. Tidak banyak kultivator alam dewa semu dan alam dewa ilusi. Kultivator alam dewa sejati dan alam dewa mendalam adalah tulang punggungnya. Kalau begitu, kau harus mengumumkannya lagi kepada publik. Kali ini, perekrutan murid Sekte Phoenix terbuka untuk seluruh wilayah bintang atas, bukan hanya wilayah level 7, kata Su Han. "Dimengerti, Tuan," jawab Lian Yuze segera. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Su Han. Alam dewa semu dan alam dewa kekosongan tidak terlalu berguna bagi Sekte Phoenix. Siapapun yang dapat bergabung dengan Sekte Phoenix adalah mereka yang memiliki bakat atau fisik istimewa. Sekte Phoenix tidak akan menerima kultivator alam dewa semu biasa. Kejeniusan adalah fondasi setiap sekte. Sekte Phoenix telah sampai sejauh ini dengan memulai dari bawah dan meningkatkan usahanya selangkah demi selangkah. Dalam proses ini, para jenius seperti Ling Xiao, Ye Xiaofei, dan Xin Leng memainkan peran yang sangat diperlukan. Kalau tidak ada yang lain, kamu bisa pergi sekarang. Su Han melambaikan tangannya. "Master Sekte, ada hal lain yang ingin aku laporkan," kata Ditian tiba-tiba. "Tentang Istana Naga Ilahi." Su Han melirik Ditian. Ditian mengangguk dan berkata, "Investasi pemimpin sekte sebesar 300 miliar kristal ilahi telah menarik banyak kultivator untuk mengepung Istana Naga Ilahi. Istana Naga Ilahi telah menutup gerbangnya, dan tidak ada murid yang diizinkan keluar. Orang-orang kami telah berjaga di sana. Namun kemarin, seseorang memasuki Istana Naga Ilahi tanpa menyembunyikan jejaknya. Menurut penyelidikan kami, pihak lainnya adalah Yuan Pingtuo, Tetua Agung Jinglong Manor, kekuatan tingkat 4. Oh, mata Su Han berbinar, dan dia berkata dengan penuh minat, "Jinglong Manor. Yuan Pingtuo,
Sepertinya Zhou Yuanshan tidak tahan dengan tekanan ini dan meminta bantuan Jinglong Manor. Di wilayah bintang tingkat atas, banyak kekuatan saling menekan satu sama lain pada tingkat yang berbeda. Kekuatan di balik Istana Naga Ilahi tidak terbatas pada satu entitas, Jinglong Manor adalah salah satunya. Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk meminta dukungan dari Jinglong Manor adalah Zhou Yuanshan, seorang ahli alam dewa kuno. Selain dia, bahkan Zhou Mu, kepala Istana Naga Ilahi, tidak memenuhi syarat. Masalah ini tidak besar atau kecil, tetapi saya merasa perlu melaporkannya kepada pemimpin sekte, kata Ditian. Su Han melirik Lian Yuze terlebih dahulu, lalu tertawa dan berkata, Zhou Mu adalah seorang kultivator tubuh, apakah orang-orang ini menertawakanmu? Tidak, sama sekali tidak. Lian Yuze segera menggelengkan kepalanya. Ditian juga berkata, adalah kelalaianku untuk menyelidiki tingkat kultivasi Zhou Mu, tetapi bahkan para tetua pun tidak mengejekku. Jangan terlalu memaksakan diri. Departemen inspeksi baru saja dibentuk dan belum diumumkan ke publik. Wajar kalau kamu belum terbiasa karena ini pertama kalinya kamu menangani hal seperti ini. Tidak, Ditian berkata dengan ekspresi serius, karena pemimpin sekte telah memberi saya posisi dan wewenang ini, saya harus mengemban tanggung jawab yang sesuai. Saya jamin saya akan melakukan yang terbaik di masa mendatang. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak akan membuat kesalahan lagi, tetapi saya pasti akan menyelidiki semua informasi yang ingin diketahui pemimpin sekte sesuai kemampuan saya. Baiklah, Su Han merenung sejenak, lalu berkata, karena Yuan Pingtuo berani melakukan perjalanan semegah itu ke Istana Naga Ilahi, jelaslah bahwa Jinglong Manor berniat mendukung Istana Naga Ilahi. Sepertinya api yang kita nyalakan belum cukup terang. Yang dimaksud pemimpin sekte adalah... Ditian terkejut atas perintah Master Sekte Phoenix ini. Su Han berkata dengan suara berat, jika kau bisa mengambil kepala Zhou Yuanshan dalam 3 bulan, hadiahnya 200 miliar kristal dewa. Jika kau bisa melakukannya dalam 2 bulan, hadiahnya 300 miliar kristal dewa. Jika kau bisa membunuh Zhou Yuanshan dalam 1 bulan, dalam 10 hari, hadiahnya 500 miliar kristal dewa. Dengan kepala dan roh primordial Zhou Yuanshan, kau bisa datang ke Sekte Phoenix untuk mengambil hadiahmu, yang akan dibayarkan dalam bentuk kristal elemen. Kristal unsur secara alami lebih berharga daripada kristal dewa, dan praktis tak ternilai harganya. Sekilas, satu kristal unsur dapat ditukar dengan 100.000 kristal dewa, tetapi jika dijual, harganya mungkin akan lebih dari 100.000 yang tentu saja akan membuat para kultivator senang. Kata-kata Su Han mengejutkan Ditian dan Lian Yuze. Hanya untuk membunuh Dewa Kuno Bintang 1, pemimpin sekte menawarkan hingga 500 miliar kristal dewa sebagai hadiah. Kemurahan hati pemimpin sekte sungguh tak terbayangkan. Namun, mereka tentu saja tidak akan menentang perintah Su Han, jadi mereka segera pergi untuk melaksanakannya. Beralih ke tempat lain, di Istana Shenlong. Zhou Yuanshan duduk di antara yang lainnya, sementara Yuan Pingtuo duduk di ujung meja di bawah, berhadapan dengan Zhou Mu. Jinglong Manor memiliki 3 ahli alam dewa kuno, namun Yuan Pingtuo bukan salah satu dari mereka, ia hanyalah tetua agung. Tentu saja, sebagai tetua agung dari kekuatan tingkat keempat, tingkat kultivasi Yuan Pingtuo juga berada di puncak alam dewa surgawi. Dikatakan bahwa, seperti Zhou Mu, dia telah melangkah ke alam dewa kuno, dan hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menerobos sepenuhnya. Perbedaannya adalah Zhou Mu adalah seorang kultivator tubuh, sementara Yuan Pingtuo hanyalah seorang kultivator seni bela diri. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak sebanding. Penatua Yuan, tolong bicara terus terang, kata Zhou Yuanshan. Dia masih sangat sopan dalam pidatonya, bagaimanapun juga, status Yuan Pingtuo berbeda, dan pada saat ini, Istana Naga Ilahi lah yang memohon padanya. Senior, Yuan Pingtuo meletakkan cangkir tehnya dan berkata perlahan,
Alasan mengapa Su Han membuat keributan besar seperti ini mungkin bukan hanya karena sifat pendendamnya, tetapi juga karena dia ingin memanfaatkan insiden ini untuk sepenuhnya membangun prestise Sekte Phoenix di wilayah bintang atas. Memang wajar untuk menutupi kekurangan kekuatan dengan uang, tetapi kekayaan Sekte Phoenix sungguh luar biasa. Ya, Zhou Yuanshan mengangguk, dia tentu saja menyadari masalah tersebut. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia ingin menggunakan Istana Naga Ilahi sebagai pemicu untuk memicu perang di wilayah bintang atas, tambah Yuan Pingtuo. Mustahil. Zhou Mu segera menggelengkan kepalanya. Di bidang bintang superior saat ini, Sekte Phoenix jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Belum lagi iblis dan monster yang berkuasa, tangga surgawi akan dibuka dalam beberapa tahun. Dia mungkin tidak akan memulai perang setelah ini. Tuan Istana Zhou benar, kemungkinannya masih sangat kecil. Sekte Phoenix belum mencapai titik tak terkalahkan di wilayah bintang tingkat atas. Yuan Pingtuo mengangguk. Apa sebenarnya maksud Jinglong Manor dengan ini? Zhou Yuanshan mengerutkan kening. Pernyataan santai Yuan Pingtuo membuatnya agak tidak nyaman. Tidak ada yang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kenapa Sekte Phoenix melakukan ini? Penundaan Yuan Pingtuo dalam mengungkapkan niat Jinglong Manor jelas ditujukan untuk meningkatkan status Jinglong Manor. Kalau saja ada ahli alam dewa kuno dari Jinglong Manor yang bertindak seperti ini, itu lain hal. Tapi, seorang tetua berani bersikap begitu sombong di depannya, itu benar-benar seperti harimau yang jatuh ke dataran dan diganggu oleh anjing. Ketika aku datang ke Istana Naga Ilahi, aku tidak menyembunyikan jejakku. Apakah senior tidak tahu kenapa? Tanya Yuan Pingtuo sambil tersenyum. Mata Zhou Yuanshan berbinar. Itu seperti memberinya jawaban. Wow, ia tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Yuan Pingtuo, dan berkata, dengan bantuan Jinglong Manor, Istana Naga Ilahiku pasti akan mengatasi kesulitan ini. Aku berterima kasih kepada tetua Yuan sebelumnya. Tidak, aku tidak berani. Yuan Pingtuo segera berdiri dan berkata, senior adalah dewa kuno, beraninya aku menerima hadiah sebesar ini. Sebenarnya, aku datang ke sini atas nama penguasa istana untuk menyampaikan pesan, bahwa Sekte Phoenix berani menyerang Istana Naga Ilahi dengan cara seperti ini, yang sama saja dengan tidak menganggap serius Istana Jinglongku. Istana Jinglong pasti akan. Laporan. Sebelum Yuan Pingtuo sempat selesai berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar dari luar. Dia adalah seorang tetua dari Istana Naga Ilahi. Pakar puncak yang bermartabat dari alam dewa mendalam sekarang dipenuhi dengan kepanikan, dan keringat bahkan menetes di dahinya. Ada apa? Tanya Zhou Yuanshan mengerutkan kening. Sebagai seorang tetua, kepanikan seperti itu kemungkinan akan membuat Yuan Pingtuo semakin memandang rendah dirinya. Hal ini secara tidak sengaja menyebabkan Zhou Yuanshan kehilangan muka. Zhou Yuanshan melirik Yuan Pingtuo tanpa meninggalkan jejak. Di permukaan, orang ini tidak tampak istimewa, tetapi matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya sedang menjamu tamu-tamu terhormat di Jinglong Manor. Cepat bicara kalau ada yang ingin disampaikan. Teriak Zhou Yuanshan lagi. Leluhur, sang tetua tergagap, berita dari Sekte Phoenix telah berubah lagi. Mendengar perkataan tetua itu, kelopak mata Zhou Yuanshan berkedut tanpa sadar. Dia sekarang sangat sensitif terhadap kata, berita dari Sekte Phoenix. Justru karena berita dari Sekte Phoenix, seluruh Istana Naga Ilahi terpaksa menyegel gerbangnya, mencegah siapapun keluar. Bahkan dia, seorang dewa kuno yang kuat, hanya bisa bersembunyi di Istana Naga, bersikap rendah hati. Karena dia tahu bahwa para ahli alam Xuan Shen dan alam Tian Shen yang menyerangnya sebelumnya hanya beruntung. Pada saat ini, mungkin ada tidak kurang dari 10 makhluk alam dewa kuno berkumpul di luar Istana Naga Ilahi. Setelah melenyapkan Zhou Yuanshan, mereka kemungkinan akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan Istana Naga Ilahi dan memperoleh 300 miliar kristal ilahi. Adapun Zhou Kun,
Hadiah 1 miliar kristal ilahi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 300 miliar. Bahkan kaki nyamuk pun tetaplah daging, dan jika kita tidak membandingkannya dengan 300 miliar, 1 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Lagi pula, bahkan bagi seseorang di alam dewa mendalam, seekor semut seperti Zhou Kun dapat dibunuh dengan satu serangan telapak tangan. Hadiahnya berubah. Apa artinya? Sebelum Zhou Yuanshan dapat berbicara, Yuan Pingtuo berbicara terlebih dahulu. Karena dia tidak berada di Jinglong Manor, jaringan informasinya tidak begitu efisien, jadi ketika dia mendengar ini, dia takut sesuatu mungkin akan salah, jadi dia segera bertanya. Zhou Yuanshan, di sisi lain, menatap sesepuh istana naga ilahi dengan tatapan dingin. Dilihat dari ekspresi orang lain, itu bukan hal yang baik. Makhluk tak tahu apa-apa ini harus datang di saat genting ini. Setidaknya dia harus menunggu Yuan Pingtuo selesai bicara sebelum masuk. Mengingat status Jinglong Manor, tidak mungkin seperti Sekte Xuan Yin dan Sekte Du Yun, yang mengingkari janji dan mengingkari janjinya, kan? Jika kita menunggu sampai Yuan Pingtuo selesai berbicara, itu sama saja dengan Jinglong Manor membuat janji kepada Istana Shenlong. Tapi sekarang, Yuan Pingtuo baru mengatakan setengah dari apa yang ingin dikatakannya ketika bajingan ini memotongnya. Dilihat dari ekspresi Yuan Pingtuo, dia jelas ingin tahu apa yang terjadi sebelum membuat keputusan baru. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Zhou Yuanshan memancarkan niat membunuh yang kuat. Orang tua itu dapat melihatnya dengan jelas dan menyadari bahwa dia agak ceroboh, tubuhnya langsung gemetar. Leluhur, Aku, apa? Zhou Yuanshan menenangkan diri, seolah berbicara kepada orang mati, karena kau sudah menyerbu masuk, tentu saja aku tidak bisa membungkammu. Jadi, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan hadiahnya? Mendengar ini, kaki si tua menjadi lemas, lalu dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Kamu tidak ingin mengatakannya, kan? Zhou Yuanshan tiba-tiba bergerak, mencengkeram leher tetua itu dari kejauhan lalu meremasnya kuat-kuat. Duar, darah berceceran di mana-mana, dan daging meledak. Sang tetua, yang berada di alam dewa mendalam, bahkan tidak sempat melarikan diri sebelum dia dibunuh sepenuhnya oleh Zhou Yuanshan. Senior Zhou, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Yuan Pingtuo berubah. Mereka yang tidak mengerti etika pantas mati. Zhou Yuanshan berkata dengan tenang, Penatua Yuan, tidak perlu gugup. Dia sudah meninggal, dan yang lain akan melaporkan masalah ini. Yuan Pingtuo mengerutkan kening dan tetap diam. Beberapa saat kemudian, orang lain masuk, mereka dipanggil oleh Zhou Yuanshan. Karena tidak dapat disembunyikan, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bicaralah, kata Zhou Yuanshan. Ya. Pria yang masuk adalah seorang pria paruh baya. Tidak jelas apa jabatannya di Aula Naga Ilahi, tetapi yang pasti, kekuatannya tidak kalah dari tetua yang telah meninggal sebelumnya. Belum lama ini, berita menyebar lagi dari Sekte Phoenix. Jika leluhur terbunuh dalam waktu 3 bulan, hadiahnya akan ditingkatkan menjadi 200 miliar kristal dewa. 300 miliar dalam 2 bulan, 1 bulan. Jika kita bisa mendapatkan kepala leluhur dan roh primordialnya dalam 10 hari, hadiahnya akan meningkat menjadi 500 miliar. Setelah berbicara, pria paruh baya itu perlahan mundur. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sangat gugup saat menyampaikan berita itu. Bagaimanapun, ini adalah berita yang menghancurkan bagi leluhurnya. Jika dia mengamuk dan bunuh diri, itu akan menjadi nasib buruk yang amat sangat. Setelah dia pergi, seluruh aula langsung menjadi sunyi. Mulut Yuan Pingtuo ternganga karena terkejut. Dia tak bisa menahan diri untuk bergumam, 500 miliar, 500 miliar. Apakah Sekte Phoenix benar-benar tidak menghargai uang? Di bidang bintang tingkat atas, memang ada dewa-dewa kuno yang layak mendapatkan hadiah sebesar 500 miliar, tetapi jelas bahwa Zhou Yuanshan, dewa kuno bintang 1, tidak layak mendapatkannya. Untuk membunuhnya, Su Han bersedia menawarkan hadiah sebesar 500 miliar kristal ilahi,
jumlah uang yang sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa total kekayaan Jinglong Manor tidak kurang dari 500 miliar, tetapi meminta mereka untuk menyebutkan 500 miliar saat ini sama sekali tidak mungkin. Dengan jumlah sebanyak itu, belum lagi membunuh satu orang kultivator alam dewa kuno bintang 1, tentu saja bisa tercipta beberapa kultivator alam dewa kuno bintang 1. Su Han ini benar-benar gila. Yuan Pingtuo bergidik. Sifat pendendam Su Han membuat bulu kuduknya merinding. Mari kita lihat sisi Zhou Yuanshan dan Zhou Mu. Dia pun tenggelam dalam pikirannya. Kekayaan asli sebanyak 100 miliar kristal ilahi telah membuat mereka yang berada di alam dewa mendalam dan alam dewa surgawi menjadi heboh, dan tidak kurang dari 10 makhluk alam dewa kuno bersembunyi di kehampaan di luar istana naga ilahi. Saat ini, Sekte Phoenix telah langsung meningkatkan hadiahnya menjadi 500 miliar. Apa artinya itu? Jika kau membunuhku dalam 3 hari, kau akan mendapatkan 500 miliar kristal suci. Hahaha. Zhou Yuanshan tertawa terbahak-bahak. Kekayaan Sekte Phoenix tidak dikumpulkan sedikit demi sedikit, kalau tidak, Su Han tidak akan berani menghambur-hamburkannya seperti ini. Keberuntungan macam apa yang bisa membuatmu memiliki kekayaan sebesar itu? Rasanya seperti surga ingin menghancurkan aku, Zhou Yuanshan, dan istana naga ilahi. Kakek, gumam Zhou Mu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkan Zhou Yuanshan, karena dia sendiri sudah dalam keadaan yang sangat sulit, hampir tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Keduanya sudah menduga bahwa Jinglong Manor akan mengambil keputusan baru setelah mengetahui berita ini. 500 miliar, siapa yang dapat menahan godaan sebesar itu? Kemungkinan besar dalam 3 hari, makhluk-makhluk dari alam dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong ke sini. Bagaimana mungkin Jinglong Manor bisa menghentikan mereka? Jangankan mendukung istana naga ilahi, fakta bahwa Jinglong Manor tidak menyerang Zhou Yuanshan sudah dianggap sebagai tindakan belas kasihan yang luar biasa. Yuan Pingtuo tampaknya merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan kristal dan menyelidikinya dengan indera keilahiannya. Dalam sekejap, Yuan Pingtuo menyimpan kristal itu. Ekspresinya kembali normal, tetapi menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Senior Zhou, kepala istana Zhou, Tuan Istana tiba-tiba mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada saya untuk segera kembali. Kalau begitu, saya pamit dulu. Yuan Pingtuo berdiri, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju, lalu berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya agak tergesa-gesa dan bingung. Tunggu, Zhou Yuanshan tiba-tiba berkata, karena kau di sini, kau harus memberiku jawaban. Aku akan bertanya ini, apakah Jinglong Manor akan campur tangan dalam masalah ini atau tidak? Yuan Pingtuo terdiam sejenak, namun tidak menjawab, dan terus berjalan keluar. Bes! Zhou Yuanshan tiba-tiba melambaikan tangannya, melepaskan tekanan yang luar biasa. Seberkas cahaya yang menyilaukan menghalangi pintu masuk aula utama, menghalangi jalan Yuan Pingtuo. Senior Zhou, apa yang sedang kamu lakukan? Jantung Yuan Pingtuo berdebar kencang. Saya menunggu jawaban Anda, kata Zhou Yuanshan dengan tenang. Tuan belum memberikan jawaban yang pasti, dan saya hanyalah seorang tetua. Saya tidak berhak mengambil keputusan atas nama istana Jinglong. Percuma saja Anda menghentikan saya, kata Yuan Pingtuo. Kalau begitu, kau juga tidak akan pergi, Zhou Yuanshan mencibir. Ekspresi Yuan Pingtuo berubah drastis. Senior, apa kau tidak keterlaluan? Lagi pula, aku adalah tetua agung Jinglong Manor, dan Tuan Manor sangat peduli dengan hidup dan matiku. Apakah kamu mengancamku? Zhou Yuanshan tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Yuan Pingtuo. Ekspresi Yuan Pingtuo berubah drastis. Meskipun ia satu langkah di alam dewa kuno, pada hakikat ia bukanlah seorang ahli alam dewa kuno yang sejati. Kalau bukan begitu, di mata Zhou Yuanshan, dia tetaplah seekor semut,
tak ada bedanya dengan alam dewa semu dan alam dewa ilusi. Istana Naga Ilahiku memasok begitu banyak sumber daya ke Jinglong Manor setiap tahun, tetapi pada akhirnya, ketika Istana Naga Ilahiku dalam kesulitan, Jinglong Manor meninggalkannya begitu saja. Apakah semua sumber daya yang disuplai Istana Naga Ilahi itu sia-sia? Zhou Yuanshan menatap Yuan Pintuo dan berkata dengan dingin, ketika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Tidak apa-apa jika Jinglong Manor tidak berencana memberikan dukungan, tetapi kau, seorang kultivator alam dewa surgawi, berani mengancamku. Dengan begitu banyak tokoh kuat yang mengepung Istana Naga Ilahi, cepat atau lambat aku akan mati. Untuk apa aku takut pada Jinglong Manormu? Melihat ekspresi Zhou Yuanshan yang panik, seluruh tubuh Yuan Pintuo bergetar hebat. Rasa takut yang amat sangat muncul dalam hatinya. Senior, mari kita bicarakan ini. Yuan Pintuo berkata, 500 miliar memang banyak, tetapi Istana Naga Ilahi, bagaimanapun juga, adalah kekuatan afiliasi dari Istana Jinglong. Tuan Istana tidak mengatakan bahwa ia pasti tidak akan memberikan dukungan. Jika itu masalahnya, siapa yang masih akan mempercayai Istana Jinglong di masa depan? Semua orang mengerti prinsip, jika bibir hilang, gigi akan dingin. Menurutku, Tuan Istana pasti akan mengirim seseorang untuk mendukungmu. Kentut, Zhou Yuanshan meraung, dan dengan suara dentuman, kekuatan kultivasinya yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, bagaikan tangan raksasa yang mencengkeram Yuan Pintuo dengan erat. Senior, apa yang akan kau lakukan? Rambut Yuan Pintuo berdiri tegak. Sampai sekarang pun, kau masih mau menipuku. Hahaha. Sekalipun kita tidak bisa menghancurkan Istana Jinglong, mungkin ada baiknya kita menguburkan salah satu tetua kita bersama Istana Naga Ilahiku. Senior, tidak. Beng. Terdengar suara dentuman keras dan teredam, dan seluruh istana runtuh pada saat ini. Yuan Pintuo sama sekali tidak berdaya melawan di tangan Zhou Yuanshan. Di bawah tekanan yang sangat besar itu, tubuhnya meledak, roh primordialnya lenyap, dan dia mati tanpa harapan untuk bertahan hidup. Debu berputar-putar di sekeliling mereka, dan Zhou Mu serta Zhou Yuanshan tertutupi olehnya, tampak sangat acak-acakan. Tetapi mereka berdua seolah tidak merasakan apa-apa, hanya berdiri diam di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Banyak murid berlari menghampiri saat mendengar suara itu, tetapi setelah melihat ekspresi di wajah kedua orang itu, mereka diam-diam mundur. Setelah sekian lama, itu salahku. Zhou Yuanshan tersenyum sedih, lagi pula, aku meremehkan Sekte Phoenix. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mendengarkan nasihatmu dan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Sekte Phoenix. Mengingat bagaimana keadaannya telah berkembang, Sekte Phoenix tidak akan berhubungan baik dengan kita, tapi tidak ada gunanya menyinggung mereka sebegitu parahnya. Zhou Mu menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata dengan nada sedih, sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Karena kau bersikeras menjadikan ini pertarungan sampai mati, maka Istana Naga Ilahiku akan melawanmu kali ini. Zhou Yuanshan tiba-tiba berbalik dan menatap Zhou Mu. Dulu aku mengira kau pengecut dan penakut, tak punya nyali. Aku bahkan berpikir bahwa selain kultivasimu, kau tak layak menduduki posisi kepala Istana Naga Ilahi. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku salah, sangat salah. Zhou Mu menggelengkan kepalanya lagi dan berjalan keluar. Zhou Mu, kamu benar. Zhou Yuanshan bergumam, karena kau ingin bertarung, maka Istana Naga Ilahiku akan bertarung bersamamu. Membayar uang untuk membeli kehidupan. 500 miliar kristal ilahi. Aku, Zhou Yuanshan, ada di sini. Kalau kau punya nyali, datang dan ambillah. 1 hari kemudian, buush, raungan yang memekakkan telinga bergema dari atas Istana Naga Ilahi. Itu adalah telapak tangan emas yang menghancurkan kehampaan dan, dengan lintasan hitam legam, mendarat dengan keras pada susunan pelindung Istana Naga Ilahi. Beng, formasi pelindung berguncang hebat, getarannya sangat hebat. Anehnya, tidak ada retakan sama sekali. Seruan lembut terdengar dari kehampaan.
Segera setelah itu, seorang pria yang tampak sangat muda dan sangat tampan, tetapi ekspresinya agak suram, berjalan keluar dari kehampaan. Dewa kuno Wan Lin. Alam dewa kuno akhirnya mulai bergerak. Cek-cek, jumlah 500 miliar yang mengerikan, godaannya sungguh luar biasa. Tindakan dewa kuno Wan Lin mungkin baru permulaan. Setahu saya, setidaknya ada 20 dewa kuno yang telah tiba. Istana Naga Ilahi ditakdirkan untuk hancur hari ini. Pantas saja mereka dihukum. Siapa yang menyuruh mereka menyinggung Sekte Phoenix? Generasi muda memang mudah dimanja, tapi Zhou Yuanshan juga sangat tidak peduli dengan gambaran besarnya. Pantas saja Istana Naga Ilahi tidak bisa bertahan lama. Kekuatan Sekte Phoenix sungguh tak bisa diremehkan. Meskipun mereka sendiri tidak terlalu kuat, kekayaan mereka yang luar biasa mampu membujuk orang-orang super kuat ini untuk melayani mereka dalam waktu singkat. Kita tidak usah bahas itu dulu. Soal Istana Naga Ilahi, kita sudah jauh-jauh ke sini, dan mungkin kita bahkan belum sempat mencicipi supnya. Di hadapan para dewa kuno, kita hanyalah semut. Beraninya kita mencoba bersaing dengan mereka. Itu sama saja dengan mencari kematian. Tapi itu bukan perjalanan yang sia-sia. Melihat puluhan dewa kuno bergerak bersama-sama sungguh sepadan. Ya, pemandangan seperti itu sungguh langka. Haha, ini pertama kalinya aku melihat ini. Sayang sekali kau tidak melihat adegan Master Sekte Su membunuh seorang setengah santo dan 2 dewa kuno puncak. Sungguh mengejutkan. Apa gunanya kuat kalau bukan karena kekuatanmu sendiri? Aku tidak percaya Su Han punya trik seperti itu. Itu benar. Di atas kekosongan itu, muncul berbagai diskusi yang tak terselubung. Alam dewa mistik, alam dewa surgawi. Para kultivator ini, yang awalnya ingin mendapat bagian hadiah, menyadari bahwa mereka tidak mempunyai peluang ketika mengetahui bahwa hadiahnya telah dinaikkan hingga maksimum 500 miliar. Dan pada saat ini, Dewa kuno Wan Lin yang baru saja bergerak, melancarkan serangan lain ke Istana Naga Ilahi. Kali ini, 3 tombak perak muncul di depannya. Ketika Dewa kuno benar-benar melepaskan kekuatan mereka, hasilnya sungguh menggemparkan. Pada saat itu, area di atas dan sekitar Istana Naga Ilahi menjadi sunyi senyap. Banyak sekali mata yang tertuju pada Dewa kuno Wan Lin. Atau lebih tepatnya, mendarat di 3 tombak perak di depannya. Tombak perak itu seluruhnya berwarna putih keperakan, panjangnya sekitar 3 meter, dan ujungnya memantulkan kilau tajam dan dingin. Selain putih keperakan, tidak ada hiasan lain. Artefak dewa-dewa kuno, hanya senjata yang digunakan oleh dewa kuno saat mereka secara pribadi campur tangan yang dapat disebut artefak dewa kuno sejati. Dulu di alam iblis, banyak manusia jenius menggunakan artefak dewa kuno, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu rendah dan kekuatan tempur mereka tidak memadai, sehingga mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari artefak dewa kuno. Penampakan ketiga tombak perak ini, terutama karena dipegang oleh dewa kuno Wan Lin sendiri, benar-benar mengagumkan. Swiss, Swiss, Swiss. Ekspresi dewa kuno Wan Lin acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi apapun. Dengan kedipan matanya, ketiga tombak perak itu tiba-tiba terangkat ke udara. Ia tidak memancarkan aura apapun, namun memberi sensasi seakan-akan menembus jiwa. Merusak. Tiba-tiba, Dewa kuno 10.000 hutan berbicara. Ciu. Tombak perak pertama menyerang lebih dulu. Tidak ada ledakan sonik atau keributan yang berarti. Tombak perak itu hanya menyapu kehampaan, meninggalkan jejak cahaya hitam pekat, lalu, di bawah pengawasan semua orang, mendarat di susunan pelindung Istana Naga Ilahi. Wung! Baru ketika ujung tombak itu jatuh, suara mendengung keluar dari formasi besar itu. Formasi pelindung sekte itu sangat kokoh, terutama karena dibentuk secara pribadi oleh Zhou Yuanshan, seorang kultivator alam dewa kuno bintang 1. Pada akhirnya, itu hanyalah formasi pelindung sekte yang tidak memiliki kesadaran, bukan Zhou Yuanshan sendiri. Kra, suara renyah terdengar dari susunan pelindung di atas sekte tersebut. Pada saat itu, semua orang tercengang. Rusak,
Rusak, ya Tuhan, benda ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai artefak dewa kuno. Serangan sebelumnya jelas hanya isyarat biasa, tapi kali ini, dewa kuno Wan Lin benar-benar serius. Dewa kuno yang dipasangkan dengan senjata dewa kuno memang tak terkalahkan. Saat mereka menatap banyaknya retakan yang muncul pada formasi pelindung sekte tersebut, keributan kembali terdengar dari sekeliling. Namun, setelah tombak perak pertama jatuh, meskipun formasi pelindung hancur, formasi itu tidak runtuh secara langsung. Pada saat ini, tombak perak kedua tiba. Beng! Seolah-olah sebuah batu besar seberat jutaan pon telah menabrak formasi pelindung sekte tersebut, tepat di tempat tombak perak pertama mendarat. Retakan padat, seperti jaring laba-laba, langsung menyebar ke sebagian besar formasi pelindung sekte tersebut. Seluruh formasi pelindung sudah diambang kehancuran. Jika tombak perak pertama hanya menembus satu titik, maka tujuan tombak perak kedua adalah memperluas titik yang tertusuk itu. Tombak perak ketiga inilah yang benar-benar memberikan pukulan telak bagi formasi pelindung sekte tersebut. Bes! Cahaya putih keperakan hilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, boomim! Suara dentuman yang memekakkan telinga akhirnya meletus dari formasi pelindung sekte tersebut. Semua retakan menghilang pada saat ini, dan susunan pelindung emas yang ada di sana berubah menjadi pecahan-pecahan tak berujung, lenyap di udara tipis antara langit dan bumi. Runtuh total. Terdengar teriakan keheranan dari mana-mana, semuanya berasal dari para kultivator di bawah alam dewa kuno. Bahkan beberapa dewa surgawi puncak, atau bahkan mereka yang selangkah lagi berada di alam dewa kuno, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin dia menyadari betapa kuatnya alam dewa kuno. Ambang batas itu ibarat jurang antara langit dan bumi, begitu kau melangkahinya, kau dapat menguasai segalanya dan memandang rendah semua orang lain. Kekuatan alam dewa kuno jauh melampaui apa yang bisa mereka bandingkan. Jika mereka digantikan oleh dewa kuno Wan Lin, bahkan 1000 atau 10.000 serangan pun mungkin tidak akan mampu menghancurkan formasi pelindung sekte ini. Dan pada saat ini, di bawah ini adalah kantor pusat sekte tersebut. Ketika mereka melihat formasi pelindung sekte itu runtuh sepenuhnya, para pengikut istana naga ilahi menjadi pucat. Oh tidak, oh tidak. Formasi pelindung sekte benar-benar telah hancur. Formasi itu dibentuk sendiri oleh sang patriark. Serangan musuh, serangan musuh. Serangkaian suara panik membunyikan alarm untuk istana naga ilahi. Kenyataannya, ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi oleh banyak petinggi di istana naga ilahi. Zoumu, keluarlah. Dewa kuno Wan Lin berbicara, suaranya dipenuhi dengan kekuatan kultivasi alam dewa kuno, berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke bawah. Uhuk uhuk uhuk, setiap murid istana naga ilahi yang terkena gelombang suara itu batuk darah, seolah-olah terkena pukulan berat. Yang lebih parah lagi, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan roh primordial itu menjerit dan keluar dari dalam, wajahnya dipenuhi teror. Sementara itu, istana-istana di dalam markas besar sekte tersebut runtuh di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengepulkan asap dan debu, yang menjadi pertanda kehancuran istana naga ilahi yang akan segera terjadi. Sen Wan Lin, raungan penuh amarah yang tertahan hingga tak terdengar lagi datang dari pusat markas sekte tersebut. Sosok tua muncul, dia adalah Zhou Yuanshan, dewa kuno dari istana naga ilahi. Dengan lambaian tangannya, auranya segera menyebar, dan gelombang suara yang dibentuk oleh dewa kuno 10.000 hutan lenyap, sehingga menjaga istana-istana naga ilahi yang tersisa. Kita telah menjelajahi beberapa dunia rahasia bersama. Kita tidak bisa dianggap saudara angkat, tapi kita punya persahabatan. Mata Zhou Yuanshan hampir melotot keluar dari rongganya, memperlihatkan betapa besarnya kemarahannya. Aku tahu akan ada ahli alam dewa kuno yang bergerak, dan lebih dari satu. Tapi aku tak pernah menyangka ahli alam dewa kuno pertama yang bergerak adalah kau, Sen Wan Lin. Ketika dihadapkan pada kepentingan, jangan bicara tentang perasaan.
Dewa kuno Wanlin berkata tanpa ekspresi, 100 miliar kristal dewa hanyalah memusnahkan sebagian kecil kekuatan di tepi wilayah level 7. Jika aku tidak melakukannya, banyak orang lain yang akan melakukannya. Lagi pula, justru karena ikatan di antara kita, aku meminta Zhou Mu untuk keluar, bukan kau, Zhou Yuanshan. Hahaha. Zhou Yuanshan tertawa terbahak-bahak. Shen Wanlin, apa kau tidak merasa bersalah mengatakan itu? Apa karena kau peduli dengan hubungan kita? Kurasa kau tahu kau tidak bisa membunuhku. Mata Dewa Kuno Wanlin berkilat, tetapi dia tidak menjawab. Karena keduanya berada di level yang sama di alam Dewa Kuno, dia tentu saja tidak dapat membunuh Zhou Yuanshan, yang merupakan alasan paling mendasar. Kalau tidak, apa gunanya sentimentalitas jika dihadapkan dengan jumlah sebesar 500 miliar kristal suci? Jika tidak terjadi apa-apa, 500 miliar kristal dewa seharusnya cukup baginya untuk berkultivasi hingga ke alam Dewa Kuno bintang 4, atau bahkan bintang 5. Setidaknya itu, di era ketika banyak sumber daya dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar, Shen Wanlin sudah sangat beruntung bisa mencapai alam Dewa Kuno bintang pertama. Kapan lagi dia bisa mencapai bintang keempat atau kelima? Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Harimau yang jatuh ke dataran diganggu anjing, naga yang berenang di perairan dangkal diolok-olok udang. Zhou Yuanshan menggertakkan giginya, kalian bajingan, apa kalian tidak berpikir untuk menggunakan hidupku demi uang? Ayolah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Master Sekte Phoenix, tapi kau, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan tetap menggigitmu sampai hancur. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.